Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai plant inspection. Nah, kalau dari pembahasan materi sebelumnya, kita ketahui bahwa inspeksi ini memiliki 3 cakupan ya, ditinjau dari berbagai pendekatan. Jadi cakupan pertama adalah pendekatan berdasarkan disiplin ilmu yang dominan. Pendekatan kedua berdasarkan status peralatan atau objek inspeksi, dan pendekatan ketiganya adalah jenis kelompok kerja. Nah, untuk plant inspection ini masuk dalam cakupan inspeksi ditinjau dari pendekatan disiplin yang dominan. Berdasarkan jenis teknik tertentu gitu. Nah, khusus plant inspection akan membahas mengenai non-rotating atau stationary equipment inspection. Contoh-contoh equipment yang menjadi lingkupnya plant inspection atau spesialisnya di plant inspection, contohnya adalah tanur penyulingan minyak, jalur perpipaan, reaktor, bejana tekan, dan heat transfer equipment. Nah, ruang lingkup dari plant inspection mencakup pengendalian dan pemastian mutu. Atau pengendalian itu quality control, kalau pemastian quality assurance terhadap semua peralatan produksi yang sifatnya stasioner atau non-rotating, termasuk penyiapan izin, penggunaan unit operasi, ataupun peralatan secara individual. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa contoh-contoh peralatannya tanur minyak, perpipaan, boiler, peralatan material handling yang tanpa menggunakan permesinan, safety valve, gas bottle, dan sebagainya. Selain contoh-contoh peralatan, ruang lingkup dari plant inspection ini juga ada mengenai peningkatan dari plant tersebut ya, area produksinya. Yang pertama misalnya retrofitting. Retrofitting ini adalah upgrade terhadap satu atau beberapa komponen dari sistem di dalam plant yang dikarenakan usia dari plant tersebut, maka peralatannya sudah tidak dapat di-upgrade. Jadi gambarnya begini, apabila suatu pabrik gitu ya, itu kan di dalamnya ada beberapa permesinan. Nah, beberapa mesin ini sudah tidak dapat diperbaiki atau di-upgrade sehingga harus diganti mesinnya, diganti dengan yang lebih update. Misalkan tadinya masih tipe mekanikal gitu ya, diganti yang sudah tipe high technology seperti itu. Namun secara fungsi dan kapasitas plantnya secara umum sama, tidak ada perubahan dari fungsi atau perubahan dari kemampuan produksinya. Yang kedua adalah debottlenecking. Kalau debottlenecking ini sudah masuk untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan cara modifikasi peralatan penyebab hambatan atau bottleneck. Jadi kalau di satu rangkaian sistem produksi akan dianalisa di bagian mana produksi tersebut terhambat gitu, atau ada perlambatan dalam produksinya. Nah, di situ yang akan ditingkatkan kapasitas produksinya, baik dengan modifikasi alat tersebut atau diganti dengan alat yang baru, dengan harapan jadi proses produksinya menjadi lancar, tidak ada bottleneck. Yang ketiga adalah revamping
yaitu modifikasi dengan tujuan penambahan kapasitas produksi. Kalau tadi debottlenecking ini kan fokusnya adalah di analisa terlebih dahulu, di mana terjadi penyempitan gitu ya, penyempitan produksi atau terjadi hambatan. Kalau revamping ini dari plan yang sudah ada dimodifikasi atau ditambahkan alat misalnya. Dalam suatu rangkaian ditambahkan alat baru dengan tujuan kapasitas produksinya bisa meningkat. Tapi tidak dengan perluasan plan. Nah, untuk perluasan plan itu masuk ke dalam kategori atau cakupan ekspansi, yaitu dengan membuat fasilitas baru. Ekspansi ini bisa dengan membuat fasilitas yang benar-benar baru, jadi dibikin sistem kedua gitu, atau dengan memperluas fasilitas yang sudah ada, wilayahnya cakupannya ditambahkan. Nah, dari sini sudah jelas perbedaan revamping dan ekspansi. Kalau revamping itu tidak sampai perluasan wilayah atau plan produksinya, hanya dari kemampuan unit-unit produksinya yang ditingkatkan. Itu tadi cakupan-cakupan dari yang akan dianalisa ya, yang akan dikerjakan oleh plant inspection. Tadi kan plant inspection ada dua jenis pekerjaan, ada kontrol kualitas dan pemastian mutu atau quality assurance. Untuk quality assurance sendiri, cakupan kegiatan dari plant inspector yaitu inspeksi manajerial, meliputi inspeksi engineering, procurement, fabrication, construction, dan pre-commissioning. Jadi inspeksi manajerial ini lebih fokus pada analisa terhadap dokumen-dokumen untuk kegiatan yang dilakukan di lapangan. Nah, kalau kita lihat kan tadi mencakup engineering sampai pre-commissioning, berarti yang dianalisa atau yang diinspeksi ini seluruh rangkaian kegiatan. Misalnya tadi kegiatan plan ekspansi plan. Nah, itu dari mulai dokumen persiapannya, gambar tekniknya, sampai dokumen si plan ini sudah siap untuk dilakukan commissioning. Itu sebelum dimulai kegiatan-kegiatan tiap tahapnya, dokumennya itu yang dianalisa untuk menghindari terjadinya kegagalan dari sistem. Nah, dia ada kurang lebih ada 6 jenis pekerjaan. Nah, yang pertama adalah review dokumen engineering, mencakup gambar konstruksi, technical data sheet, calculation sheet, material certificate, project specification, work procedure, hingga master procedure. Yang kedua adalah review vendor list, yaitu memeriksa daftar calon pemasok dan menganalisa kinerja berdasarkan histori, meliputi pemenuhan spesifikasi, harga, persyaratan, pemenuhan waktu pasok, validitas harga, after sale service. Jadi gambarannya seperti ini. Misalnya Pertamina akan memperluas area produksinya, bukan area produksi ya, atau bukan hanya area produksi, misalnya akan memperluas tempat penyimpanan minyaknya. Nah, tentunya itu kan seperti yang umumnya kita dengar akan dibuka suatu tender ya, dari berbagai perusahaan itu akan mengajukan proposal untuk dilombakan. Nah, tugasnya dari plant inspection adalah mereview calon-calon
pemasok tersebut atau calon-calon vendor ya, pekerjanya. Calon-calon orang yang akan mengerjakan proyek tersebut. Karena tadi dilombakan, maka diseleksi dulu. Biasanya suatu perusahaan kontraktor itu dia akan membuat semacam CV atau histori pekerjaan dalam proposalnya. Nah, itu yang akan direview. Dari situ akan terlihat kontraktor mana yang memang baik pekerjaannya bagus, mana yang hasilnya kurang bagus. Dari situ juga bisa ditelusuri terkait harganya, terus persyaratan-persyaratan, pemenuhan waktu pasok. Biasanya kan apalagi sekarang zaman udah IT-nya sudah maju ya. Proyek-proyek itu kita sourcing itu ada saja pekerjaannya di internet, informasi-informasi tersebut ada. Nah, dari situ bisa dianalisa, oh kontraktor ini ternyata dalam mengerjakan proyek yang ini sebelumnya pemenuhan waktu pasoknya itu terpenuhi. Ada yang kurang terpenuhi, ya itu akan direview oleh land inspection. Kemudian untuk harganya, apakah harganya rasional atau di markup? Dan juga layanan purna jualnya. Apakah si vendor-vendor ini memberikan pelayanan after sales service atau barang yang telah dia jual, dia jamin akan ada jaminan untuk pelayanan purna jualnya gitu ya. Kalau rusak bisa diperbaiki oleh mereka atau hanya jual putus. Kalau jual putus kan berarti nanti kita akan kesulitan ya, perusahaan kita akan kesulitan apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga, dalam hal pre-bid meeting. Dalam hal ini, plan inspection bertugas untuk memberikan penjelasan tentang peraturan perusahaan terhadap mutu. Nah, jadi penjelasan ini diberikan kepada siapa? Kepada vendor yang tadinya vendor-vendor yang akan mengikuti kegiatan lelang pekerjaan tersebut atau kepada vendor yang telah terpilih. Selanjutnya ada penjelasan mengenai peraturan pemerintah terkait K3, lingkungan, kualifikasi pekerja, sertifikasi atau izin, dan memandu kunjungan lapangan. Nah, ini sangat penting untuk memberikan penjelasan mengenai peraturan pemerintah, karena jangan sampai kesalahan pekerjaan yang dilakukan oleh vendor akan berimplikasi pada kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat adalah review bid dokumen. Kalau tadi kan pre-bid meeting itu penjelasan sebelum dilakukannya lelang ya. Nah, kalau sekarang ini sudah masuk kegiatan lelangnya. Yang dianalisa yaitu terkait aspek teknisnya, yaitu pemenuhan K3 dari si calon pekerja tersebut, calon vendor yang melakukan pekerjaan tersebut. Dari sisi K3-nya bagaimana, apa yang akan dilakukan, dari pemeliharaan peralatan, kemudian quality assurance-nya, ketersediaan suku cadang, konformasi terhadap spesifikasi dan peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah ini sangat penting untuk dipenuhi. Karena walau bagaimanapun ini akan terkait kepada lingkungan-lingkungan di sekitar operasional perusahaan. Kemudian analisa daya saing penawaran harga. Nah, untuk melakukan analisa harga,
ini bisa dilihat dari review harga terdahulu, harga tahun sebelumnya untuk pekerjaan tersebut atau untuk barang-barang di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian ditambahkan nilai-nilai seperti inflasi, tingkat kesukaran pasokan barang tersebut, dan harga per pembanding. Sehingga bisa diketahui apabila harganya naik, tetapi naiknya itu masih masuk akal begitu. Mungkin kita sering mendengar bahwa proyek-proyek itu menjadi bahan permainan ya. Jadi sudah diketahui siapa pemenangnya. Tapi sebenarnya kalau plan inspection-nya bekerja dengan baik, mematuhi aturan-aturan yang berlaku sebagai inspektor, hal tersebut tidak akan terjadi. Tentunya dengan menjadi plan inspektor yang baik, kelangsungan bisnis perusahaan akan terjaga. Dengan demikian, harapan untuk terjadinya zero defect akan lebih besar untuk terpenuhi karena persiapannya sudah sangat baik. Yang ketiga yang direview dalam bid dokumen adalah penawaran term and condition oleh pemasok. Bid dokumen berarti ini dokumen-dokumen lelang ya, yang diajukan oleh vendor-vendor tersebut untuk dilombakan. Selanjutnya adalah pre-inspection meeting. Pre-inspection meeting ini review terhadap manual mutu, sistem mutu, dan rencana mutu fabrikator. Ini dilakukan dengan menganalisa dokumennya sebelum melakukan inspeksi ke lapangan. Jadi inspeksi dokumen ini. Jadi dilihat dulu fabrication drawing-nya, dipelajari sebelum terjun ke lapangan ya untuk nanti di cross check. Tahapan-tahapan pembuatan, terus membuat mereview inspection visit berdasarkan tingkat kerawanan barang. Nanti di situ akan diputuskan apakah untuk barang-barang tersebut akan dilakukan kunjungan untuk inspeksi, apakah tidak dilakukan kunjungan. Kalau tidak dilakukan kunjungan, ini pasti ada pertimbangannya, yaitu terhadap jenis barang yang tidak berpengaruh terhadap kualitas produksi. Biasanya ini adalah barang-barang pendukung ya, pendukung dari kegiatan produksi atau kegiatan suatu pembangunan plant, bukan barang utamanya. Yang berikutnya, misalnya akan dilakukan random inspection terhadap barang. Ini umumnya untuk barang-barang yang dipesan dalam jumlah besar atau dalam jumlah banyak sehingga tidak memungkinkan dilakukan inspeksi secara keseluruhan, jadi disampling barang tersebut. Yang berikutnya adalah inspeksi terjadwal. Inspeksi terjadwal ini yaitu antara inspektor dengan vendor yang mendapatkan pekerjaan tersebut membuat jadwal jadwal janji untuk melakukan inspeksi. Jadi bukannya inspeksi mendadak, tetapi terjadwal. Nah, yang terakhir, pemastian mutu oleh plan inspection yaitu inspection visit, jadi visit ke lapangannya. Itu dilakukan sepanjang proses fabrikasi kalau dari pembangunan plant. Terus melakukan pengujian saat hold point. Pre-shipment inspection, sesaat sebelum barang dikemas untuk dikapalkan. Kalau pre-shipment inspection ini dilakukan pada barang-barang yang akan dikirimkan ke lokasi plant kita. Nah, untuk memastikan bahwa barang tersebut sudah baik sebelum dikirim, maka dilakukan pre-shipment inspection. Yang melakukan inspeksi di pre-shipment inspection ini bisa dari inspektor internal, atau kalau sekarang ini banyak juga
inspektor profesional di luar dari perusahaan. Jadi kita membayar jasa inspektor eksternal yang tentunya sudah bereputasi gitu. Karena kan biasanya barang-barang ini dikirimnya ada yang lintas negara begitu ya. Kalau perusahaan kita hanya memiliki beberapa inspektor, maka bisa jadi tidak memungkinkan untuk selalu mengirim inspektor kita ke negara tersebut. Jadinya bisa dengan membayar jasa inspektor profesional eksternal. Selanjutnya kita masuk ke cakupan kegiatan pengendalian mutu atau quality controlnya. Oh, tadi kan pemastian mutu ya, sekarang pengendalian mutu. Nah, kalau pengendalian mutu ini cakupannya adalah kegiatan inspeksi operasional atau terjun langsung ke lapangan, meliputi receiving inspection untuk barang-barang yang dikirim. Tadi kan saat pengiriman. Nah, ini penerimaan. Melakukan inspeksi saat penerimaan barang untuk dipastikan apakah kondisinya sesuai dengan dokumen-dokumen informasi saat barang akan dikirimkan. Apakah terjadi kerusakan saat pengiriman, kehilangan, kekeliruan, dengan cara direview dengan dokumen shipment-nya, di cross-check antara dokumen saat akan dikirim dengan kondisi real saat barang diterima. Nah, ini caranya bisa dengan yang pertama pemantauan dengan visual inspection. Kondisi barangnya, lokasi peletakannya, cara penanganan dan penataan. Karena bisa jadi barang yang dikirim itu sudah bagus, tetapi begitu sampai di plan kita, itu terjadi kerusakan karena kesalahan dari material handlingnya, dari penanganannya. Seperti ini penyusunannya. Kita lihat penyusunan pipanya, misalkan kalau yang dikirim adalah pipa, sudah baik, arealnya bersih. Bukan pipanya, bukan yang ditaruhnya asal-asalan sehingga terjadi penyok seperti ini. Misalnya demikian. Atau kalau metal sheet, kondisinya metal sheetnya tetap sesuai dengan kondisi awal, tidak penyok di ujung-ujungnya. Nah, kalau terjadi kerusakan ternyata dari hal tersebut ya, dari pipa yang dikirim atau metal sheetnya, itu akan dibuatkan laporan hasil inspeksi. Yang selanjutnya masih masuk dalam kategori receiving inspection, yaitu pemantauan pada saat pengangkatan peralatan untuk menghindari terjadinya kerusakan peralatan karena kesalahan penanganan. Jadi begitu barang sudah sampai bisa jadi tadi ya seperti yang sudah dijelaskan terjadi kerusakan karena penanganannya asal-asalan gitu. Misalnya ini akan dipantau bagaimana cara si vendor ini mengangkat metal sheet yang sudah sampai, apakah dengan alat khusus atau dia mengangkat dengan manual gitu ya. Kalaupun manual penempatannya bagaimana, apakah sesuai ataukah dapat terjadi potensi kerusakan gitu. Misalnya kalau kita cermati di sini pada metal sheet ini kan walaupun ditumpuk tapi ini dibatasi beberapa jumlah tertentu untuk kemudian diberikan bantalan lagi ya untuk peletakannya. Kemudian peletakan bantalannya ini pun atau dudukan si paletnya ini pun tidak asal. Jadi kalau kita lihat nih kayunya ini antara kayu yang atas kakinya ini akan bertemu di kaki yang sama di bawahnya. Tujuannya apa? Agar metal sheet di bawahnya ini tidak tertekan pada bagian yang tidak ada ininya, kakinya. Kalau tertekan di bagian sini kan akan terjadi apa ya?
akan meleot gitu ya, terjadi pembebanan yang berlebihan di sini. Sedangkan kalau dia lurus kakinya sejajar ini, maka pembebanannya akan diteruskan ke lantai atau ke bawahnya, sehingga sheet metalnya ini tidak akan terjadi deformasi begitu. Dan umumnya kan di sheet untuk penanganannya, di material handlingnya tuh ada ketentuan berapa jumlah sheet metal maksimal dalam satu rangkaian penyimpanan ini. Seperti itu. Kemudian ini contohnya dalam pengangkutan pipa-pipa besi. Kalau di sini kan kita lihat sudah menggunakan mesin ya, sudah menggunakan alat berat. Ini dengan magnet. Ataupun misalnya tidak menggunakan alat berat seperti ini, secara manual misalnya. Atau menggunakan conveyor. Itu harus ditinjau seperti apa cara penanganannya. Harus direview lagi apakah akan terjadi potensi kerusakan atau tidak. Seperti itu. Yang kedua, inspeksi pada peralatan baru atau new and cold, yaitu inspeksi pada saat barang telah tiba di lokasi dan siap untuk digunakan. Tetap sama, dilakukan inspeksi secara visual yaitu pada cacat permukaan, apakah ada cacat permukaan seperti shrinkage crack, cacat pada sambungan, dan lainnya. Dan dilakukan pengukuran dimensi, apakah sesuai dengan spesifikasi di datasheet-nya. Nah, bila diperlukan juga dilakukan pengujian NDT atau non-destructive check, non-destructive test. NDT ini jadi pengujian tanpa menggunakan sampling di barang yang ada ya, jadi tidak dilakukan uji dengan kekuatan barang tersebut atau tidak uji dengan merusaknya, yaitu dengan cara menggunakan radiografi, ultrasonik, magnetic particle, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelas apa itu NDT nanti dapat dilihat di video yang sudah saya lampirkan di e-learning. Yang keempat, post material identification untuk mengetahui susunan kimiawi bahan yang dipasok sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Nah, untuk PMI ini umumnya menggunakan peralatan yang bekerja dengan refraksi sinar X, di-scan dengan sinar X. Ini contoh dari inspeksi visual yang dilakukan pada barang new and cold. Apakah terjadi crack seperti ini ya? Atau apabila dilas-lasan, maka ada crack di sambungan tersebut. Karena apabila ada patahan atau potensi crack, itu dikhawatirkan performa dari produk tersebut tidak baik ya, atau saat beroperasional akan terjadi kerusakan. Nah, dari sambungan-sambungan lasnya. Kalau seperti ini kan potensi misalnya terjadi kebocoran dari hasil lasnya ini. Apakah sudah sesuai begitu atau belum. Nah, oleh karena itu hingga ke operator lasnya sendiri pun umumnya harus yang bersertifikasi karena akan penting dan berpengaruh pada produk yang dihasilkan. Tidak hanya dilihat dari bentuk ya, tapi dari cara penanganannya. Itulah mengapa sertifikasi dari operator atau pengelas juga harus dilampirkan dalam dokumen-dokumen inspeksi. Ketiga, inspeksi sewaktu pelaksanaan maintenance. Nah, ini pun dibagi dua, yaitu ada
on-stream maintenance, nanti ada lagi off-stream maintenance. Kalau on-stream maintenance berarti sewaktu unit produksinya masih beroperasi, masih berjalan, itu dilakukan inspeksi untuk mengetahui secara dini apakah ada potensi terjadi kerusakan pada mesin-mesin, dan kita dapat mencegah terjadinya breakdown atau emergency. Breakdown ini kerusakan pada mesin sehingga mesin berhenti beroperasi. Kerusakannya secara mendadak gitu. Itu breakdown. Peralatan yang digunakan meliputi alat ukur atau alat optik. Alat ukur seperti vernier caliper, termometer, temperature recorder. Kemudian juga ada misalkan gas leak detector. Gas leak detector ini untuk mengukur atau mengetahui apakah ada kebocoran dari gas yang dialirkan di dalam mesin tersebut. Jadi ini bermacam-macam jenisnya, tergantung untuk gas apa, kurang lebih seperti itu. Untuk gas LPG, jadi alatnya khusus. Misalnya untuk gas LNG, alatnya khusus. Sound level recorder, ultrasonic thickness, dan sebagainya. Kalau sound level recorder digunakan untuk mereview apakah terjadi peningkatan suara dari operasional mesin tersebut. Misalkan batasnya sekian desibel, ternyata ini hasil pengukuran yang didapati 2 kalinya. Ya, kalau seperti itu kan berarti terjadi potensi kerusakan atau beban kerja dari mesinnya terlalu berat. Nah, itu yang dipantau. Nah, salah satu yang sering digunakan yaitu dengan menggunakan alat termografi atau memantau suhu dari komponen tersebut. Contohnya seperti ini. Dengan alat termografi, termografi inframerah akan diketahui mana bagian yang terlihat lebih panas. Kalau seperti ini, jadi kita bisa melakukan perencanaan untuk penanganannya. Jangan sampai nanti misalnya ini kan tidak rata panasnya, terjadi kebocoran di bagian sini. Atau mesinnya misalkan kalau kita cermati lebih dalam ya, pada mesin ini yang digambar ini ada titik nih yang berbeda warnanya. Nah, itu akan dipantau mengapa berbeda, apakah memang umum seperti ini atau terjadi kerusakan pada lapisan di sininya. Seperti itu. Berikutnya tadi on-stream, sekarang off-stream maintenance, yaitu sewaktu unit produksi tidak beroperasi. Nah, sewaktu unit produksi tidak beroperasi ini ada 2 jenis lagi. Ada yang terjadwal inspeksinya, yaitu bagian pemeriksaan dilakukan pada saat memang proses perawatan mesin yang terjadwal. Dilakukan dengan visual bagian luar dan dalam sebelum maintenance dan sesudah maintenance dibandingkan. Jangan sampai saat setelah maintenance malah terjadi kerusakan. Kemudian mendeteksi kelainan permukaan peralatan seperti deformasi tetap dan cacat mekanis. Masih secara dideteksi dari permukaan. Pengukuran ketebalan, mengabadikan kondisi peralatan dan mengambil sampel sisa produksi berupa sludge produk korosi, sedimen kimia untuk uji kandung kimia. Nah, di sini perlu kita bedakan lagi. Inspektor ini bukan teknisi. Jadi walaupun di sini disebutkan schedule maintenance, yang melakukan perawatan ya teknisi. Inspektor atau penginspeksinya ya memantau hasil-hasil dari perawatan tersebut untuk kemudian dilaporkan. Jadi ini bukan juga inspektor untuk menentukan bahwa pekerjaan si teknisinya tidak baik, tidak juga ya. Jadi untuk memantau
kondisi si permesinan tersebut. Belum tentu juga inspektur ini adalah orang yang mahir melakukan perbaikan, belum tentu. Jadi inspektur ini khusus untuk memantau kondisi peralatan, tapi belum tentu bisa memperbaikinya, begitu ya. Inspektor bisa memastikan bahwa kondisi peralatan dalam kondisi baik atau akan terjadi potensi kerusakan, bukannya untuk memperbaiki. Berikutnya, unscheduled maintenance. Nah, misalkan mesinnya ternyata rusak secara tidak terjadwal gitu, breakdown. Itu tugas inspektor adalah melokalisir akibat dari breakdown sesuai kewenangannya. Jangan sampai terjadi ancaman kesehatan terhadap personil yang berada di sekitar lokasi. Menyelidiki penyebab breakdown. Jadi di sini menyelidiki, bukan memperbaiki. Menyusun cara penanggulangan secara cepat, menyusun langkah-langkah pencegahan, dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya kita lanjutkan di materi e-learning.